Banyaknya mitos seputar keangkeran TPU Jeruk Purut membuat tim On The Spot Reveal tertarik untuk mengungkap siapa sebetulnya yang membuatnya begitu fenomenal dengan sosok pastur tanpa kepala. Tim On The Spot datang kembali ke TPU Jeruk Purut dan melihat keseharian Babeh Oo, sang juru kunci. Sebagai juru kunci, Babeh Oo wajib mengontrol seluruh makam dan sesekali mendoakan jasad yang dimakamkan. Babeh Oo mengaku kadang menemukan sosok-sosok yang jiwanya masih terperangkap di TPU Jeruk Purut ini. Babeh Oo sudah 28 tahun menjadi juru kunci di TPU Jeruk Purut. Sebelumnya beliau berprofesi sebagai caddy di lapangan golf di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saat sang ayah tiada, sebagai anak laki-laki tertua, Babeh Oo harus menggantikan profesi sang ayah sebagai juru kunci. Setelah hebohnya sosok pastur tanpa kepala menjadi fenomenal, TPU Jeruk Purut ramai dikunjungi, terutama di malam hari. Mereka sengaja ingin uji nyali di sini. Sebagai juru kunci, Babeh Oo bertugas menjaga mereka agar tidak terjadi hal-hal berbahaya. Misalnya kayak yang berkunjung kemari belum datang tuh, Babeh harus ngontrol dulu. Di 3 titik ini kayak pohon kembar. Ini kan? pohon kembar. Iya, sumur. Nanti pohon benda itu. Sumur. Ya, Oh 3 gitu. titik. Babeh duluan yang masuk. Oh masuk duluan untuk apa tuh? Kasarnya ya magerin lah. Magerin. Jangan sampai tamu Babeh tuh diserang. Menurut pengakuannya, sosok pastur sendiri sudah ada sejak dahulu. Sang kakek dan ayah Babeh Oo kerap menceritakan sosok ini. Sebenarnya hantu jeruk purutnya tuh siapa sih? Itu kalau cerita dari kakek Babeh ke bapak lagi ke Babeh lagi itu dia korban pembantaian katanya. Korban Nah, pembantaian. itu kan sisa orang perang. Nah, kakek Babeh informasi dari mana kalau ada korban pembantaian? Itu kan orang-orang dulu emang penduduk sini tahu semua. Oh, penduduk sih tahu semua. Sebenarnya itu tadinya mau dirahasiakan. Oh, Karena dia berhubung dibikin film. oke. Jadi sekarang udah belak-belakan aja. Oh, Udah nggak gitu. pakai rahasia lagi. Oke, nah kakek Nah. Babeh dengar informasi itu, kemudian bicara sama anaknya, kemudian anaknya bicara sama Babeh lagi. Iya betul. Nah, Jadi Babeh dikasih tahu tuh gambarannya kayak gini nih sosoknya. betul. Gitu. Terus Babeh dikasih tahu pertama kali ceritanya di umur berapa? Kira-kira ya di bawah 30 tahunan. Gini, nanti satu yang lu waspada katanya. Itu nanti yang namanya jeruk purut itu pakaiannya. Ciri-cirinya gimana? Pakaiannya? Pakaiannya sama Pakaiannya warnanya apa? hitam, Hitam, dalamnya putih. dalamnya putih, Ada dasinya. ada dasinya. Nah, selalu bawa anjingnya. Kalau banyak anjingnya, itu bapak ngasih tahu kayak gitu. Kayak gitu. Dia ngasih tahu juga anjingnya herder gitu. Tahu, kasih tahu dia. Oh, oke. Terus bapak tanya lagi, besar nggak anjingnya? Besar katanya. Oh, bapak ngasih tahu di situ. Babeh belum ketemu lagi tuh. Belum, Oke. belum. Dan benar saja, Babeh Oo pun mengaku melihat sosok pastur setelah 7 tahun menjadi juru kunci. Nah, Babeh sendiri ketemu nggak pada akhirnya? Nah akhirnya begitu Babeh kan dari tahun 90 nih, Iya. baru jadi kuncian 7 tahun. Nah itu kan belum ada lampu ya, Gimana? masih gelap. Waktu Gelap. itu Babeh kan lapar ya. Babeh lapar. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Mau beli nasi goreng lah. Ada kayak kabut nggak? Kayak ada dikit-dikit. Kok Babeh bisa kebangun jam 2 malam? Ya, Lapar? Babeh kan jarang tidur. Oh, jarang tidur. Jarang tidur. Babeh kalau tidur jam berapa? Pagi lah. Babeh kenapa jarang tidur malam? Habis kan Babeh kalau tidur percuma lah. Ntar sebentar-bentar tuh tamu Babeh ke rumah. Kalau misalnya jarang tidur, Babeh suka ngantuk nggak? Atau misalnya pas tuh jam 2 malam bangun tuh, karena jarang tidur, orang kan kalau jarang tidur kan Nah, apa sih nggak konsen iya gitu-gitu betul, loh. betul ya. Nah, terus Babeh pas bangun tidur jam 2 tuh gimana? Ya biasa sih. Biasa. Terus Babeh lapar. Beli nasi goreng jalan. Nah, jalan keluar. Nah, terus gimana? Babeh kan begitu jarak ada 10 meter gitu Ya. kan. Babeh tuh gerutu lah di dalam. Aduh, kenapa orang malam-malam kok jam 2 begini di makam muslim ya. Bawa anjing. Itu belum jelas tuh mukanya tuh. Belum jelas. Nah kira-kira Babeh tuh kayak sok menantang gitu. Babeh tungguin aja di situ. Kira-kira 5 meter. Tuh Babeh baru kaget. Kenapa? Mirip yang diceritain sama bapak Babeh. Mirip banget. Ini dia yang namanya
Tapi jaraknya 5 meter? 5 meter, kan gelap kan belum ada Oke, listrik. heeh. Babe tatap, Hmm. gitu tatap. Di persen bapak tuh ingat lagi. Kalau nemu dia, lo harus hormat. Babe gini, babe lihat lagi, udah nggak ada. Anjingnya ngeliatin babe juga? Yang ngeliatin, tapi dia kalau apa sih? Ya lidahnya panjang. Lidahnya panjang. Ada 50. Matanya gimana? Matanya tajam, merah. Tajam. Merah. Merah matanya. Itu Babe yakin benar-benar ngeliat itu? Iya. Oh. Babe pulang, Babe cerita sama keluarga. Sama keluarga. Sama keluarga dan sama penduduk situ. Oh, sama keluarga penduduk situ semuanya. Habis itu penduduk situ ngomongnya apa pas tahu informasi itu? Ya ada yang percaya, ada yang ya begitulah. Tanggapannya dingin gitu. Dingin. Cuma gini, apa iya iya? gitu. Sangka Babe tuh ngarang gitu. Habis itu dari masyarakat setempat itu mereka tadi percaya nggak percaya, ada nggak yang cerita agim orang lain? Ada, Oh. banyak. Itu tahun berapa ya, Be? 97. 97 ya? 97 ya. Oke, habis itu dari mulut ke mulut. Nah, akhirnya ada orang yang dari PH atau bikin film ya? Nah, betul. Bikin film itu wawancara Babe dong? Iya dong. Ya pasti diwawancarain, jadi ya nggak sepenuhnya sepengetahuan Babe aja gitu. Babe kasih tahu gini gitu. Hebohnya penampakan sosok pastur memang menyebar hingga hampir ke seluruh pelosok Indonesia. Namun uniknya, sosok pastur tersebut bukan sosok yang sering menampakkan diri. Bahkan hingga saat ini, Babe Oo belum bertemu lagi dengan sosok fenomenal tersebut. Terus B ini kan orang-orang akhirnya uji nyali nih B, Betul, setiap betul. malam datang kemari uji nyali ya. Ya. Terus mereka ngelihat selain tadi mereka ngelihatnya apakah masih ada nih jeruk perutnya? Iya. Banyak yang tanya gitu, tapi ternyata tuh yang dilihat sekarang itu walaupun ada itu cuma jelmaan jin. Oh, jelmaan jin. Itu menyerupai aja, mirip, cuman ada bedanya. Bedanya gimana? Bedanya gini, dari gonggongan anjingnya itu. Kalau yang asli itu kan cuma sekali. Tapi kalau yang jelmaan ini yang menyerupai itu berkali-kali. Nah itu bukannya udah ketahuan kan? Ya Babe kan 97 udah terakhir udah. Oh, udah terakhir udah ngeliat itu terakhir. Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak pernah lihat lagi ya. Betul. Merinding saya mendengarkan jalan ceritanya dan kisah bagaimana Babe Oo menjelaskan mengenai hantu jeruk purut yang melegenda. Seperti apa sebenarnya ekspresi yang tergambar dari Babe Oo pada saat ia menjelaskan mengenai hal tersebut? Kita akan menganalisa ekspresi berikut ini. Ekspresi pertama. Ini adalah ekspresi dari Babe Oo saat ia mengatakan ia mendapatkan cerita dari kakeknya. Kakeknya menceritakan lagi kepada ayahnya mengenai sosok dari jeruk purut. Semua yang diceritakan oleh ayahnya disampaikan dalam bentuk kewaspadaan, di mana ia harus menunduk atau menghormati saat bertemu. Ekspresi selanjutnya. Ini adalah ekspresi dari Babe Oo saat menceritakan pada malam itu, tepatnya jam 2 pagi. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang diceritakan oleh ayahnya dari jarak 10 meter. Ia melihat persis sosok yang ia diceritakan oleh ayahnya. Mendekat ke dirinya, saat ia menceritakan, matanya tertutup dan tangannya diarahkan ke arah wajahnya. Ini menceritakan tangan tanpa sengaja, ini memberikan gambaran bahwa sosok tersebut mendekat ke arah dirinya, mata tertutup rapat, menggambarkan ia tidak berani melihat kenyataan yang ada. Yang menariknya, kejadian itu terjadi di malam hari, jarak 10 meter, di mana beliau memiliki mata yang minus dan beliau jarang tidur. Karena setiap pagi ia harus dibangunkan karena banyak orang yang mencari dirinya. Mengakibatkan kondisi secara psikologis tidak begitu stabil. Ekspresi selanjutnya. Ini adalah ekspresi dari Babe Oo saat ia bercerita mengenai anjingnya dari pendeta tersebut. Pada saat ia menceritakan begitu detail,
saya melihat gerakan tangan seperti ini yang ia garuk-garukan di posisi sebelah kiri. Tangan digaruk-garuk menggambarkan ada keraguan atas kalimat yang dia sampaikan. Yang menariknya, ia menggaruk-garuk di sebelah kiri. Itu menggambarkan data yang disimpan dari otak sebelah kiri adalah fakta atau kenyataan yang ada. Babe Oo saat ia menceritakan bagaimana kondisi anjing dari Jeruk Purut yang melegenda itu. Karena ia mengatakan kalau lagi keluar lidahnya itu bisa 1 meter. Itu menggambarkan agak sedikit keraguan atas kalimat yang ia sampaikan. Keyakinan, informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut menjadi stereotip. Saat ada tokoh masyarakat menceritakan kepada orang lain, maka akan menjadi keyakinan bersama. Jeruk Purut yang diceritakan oleh Babe Oo sebelumnya telah melegenda menjadi sebagai hikayat. Pada saat ia bertemu dengan sosok yang disampaikan oleh kakeknya dan ayahnya, gambaran ini ia ceritakan lagi kepada keluarganya. Dari keluarganya, kemudian ia menyampaikan kepada masyarakat lebih luas lagi. Stereotip yang disampaikan terdengar oleh production house sehingga membuat film yang ada di sini, Jeruk Purut. Sehingga akhirnya mengakibatkan seluruh Indonesia meyakini persepsi tersebut.